Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan kali ini, kita akan membahas aplikasi Jamscat. Seperti biasa, kita akan berkenalan dengan fitur dan membuat struktur ya. Oke, kita langsung aja. Jadi ini adalah halaman utama dari Jamscat. Sebelumnya Jamscat itu apa sih? Jamscat itu merupakan satu perangkat lunak freeware ACD atau lab yang dapat memfasilitasi pengguna yang berkebutuhan untuk menggambar struktur molekul, termasuk struktur molekul organik, senyawa, organologam, polimer, dan struktur Marcus. Nah, ini adalah tampilan workspace-nya. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas ini ada menu bar, ada file, edit, page, tools, template, option, kemudian ada dokumen, add-ons, ACD Lab, kemudian ada help. Nah, terus di bagian bawah ini ada general toolbar. Nah, untuk beberapa fiturnya kita bisa lihat nih, jika kita mengarahkan kursornya seperti ini, maka akan muncul namanya seperti ini, draw continuous, kemudian ada up stereo bond, seperti itu ya. Jika kita lihat pada menu bar di sini, ini ada beberapa bagian yang terlihat berbeda, itu mungkin ada pada add-ons dan ada pada ACD Lab. Ya, add-on ini terdiri dari beberapa fitur yang terintegrasi dengan web seperti PubChem, Emolekul, ChemSpider, kemudian ada SkiFinder. Nah, kemudian yang ini tuh fungsinya untuk mencari informasi terkait senyawa kimia yang kita buat langsung dari database web tersebut. Nah, kalau misalkan ini ada enumerate Marcus structure, ini memproses suatu struktur yang kita buat kemungkinan akan memperlihatkan senyawa spesifiknya atau turunan dari struktur genetik. Oke, kemudian ada ACD Lab. Kepanjangannya itu Advanced Chemistry Development. Ini fungsinya memberikan dukungan dari pengembang terhadap fitur di Jamscat untuk menggambar struktur 2 dimensi hingga 3D seperti itu. Oke, satunya lagi di sini ada template ya. Kemudian ada template Windows. Oke, di template window ini tersedia berbagai jenis senyawa yang sudah siap pakai dari mulai alkaloid, karbohidrat, DNA, RNA, terus ada lab kitnya. Kalau misalkan kita buka satu persatu, ini ada template-nya yang bisa kita gunakan. Kalau misalkan alat-alat lab ini, kita bisa kayak yang tampilan awal tadi, misal kita butuh Baker, Erlenmeyer, atau yang lainnya. Kemudian sampai ada orbital juga disediakan template-nya. Di sini kan ini ada beberapa jenis. Kalau misalkan kita ingin menambahkan fitur yang lain, kita tinggal buka aja organizer di sini. Terus misal kita ingin menambahkan karotin dan chain, kita tinggal klik saja, kemudian klik OK, maka akan tersedia langsung di sini. Ini jenis-jenis senyawa karotin atau chain seperti itu. Oke, kita close dulu. Selanjutnya di sini tersedia juga tabel of radikal. Nah, ini menyediakan daftar gugus radikal di mana pintasannya bisa kita lihat pada panel sebelah kanan ini. Nah, ini sama juga tabel of radikal, cuman ini adalah beberapa bagian yang umum. Nah, kalau yang di dalam panel ini adalah bagian yang lebih lengkapnya dan tidak umum digunakan biasanya. Kalau misalkan kita ingin menggunakan, misal kita ingin gunakan sikloheksan. Nah, kemudian terus kita ingin menginput gugusnya. Nah, kita tinggal klik aja nih di sini, atau enggak menggunakan template yang tadi, kita ingin masukkan gugus COOH. Nah, kita tinggal klik saja mau di bagian yang mana, misal di sini. Seperti itu. Ini lebih mudah kalau misalkan menggunakan template. Nah, untuk kita lihat template lagi, untuk di sini ada periodic tabel. Ini juga kalau untuk periodic tabel, ini pintasannya ada di panel sebelah kiri.
Jadi kita bisa membutuhkan unsur apa, kita tinggal klik saja. Misal ada SC, oke, tinggal klik, ada SC di sana. Oke, lalu kita lihat ke panel sebelah kiri ini. Di sini ada icon dengan huruf T. Ini fitur untuk menginput teks. Nah, kalau misalkan kita di WordPress, terdapat kontrol atau setting terhadap teks tersebut. Nih, basicnya itu seperti fontnya apa, ukurannya berapa, terus ada bold, italic, seperti itu. Kemudian ada align-nya juga. Selanjutnya di bawahnya ini ada edit label, ada radical label di sini, radical label. Terus yang di bawah ini, yang tanda plus ini untuk memberikan ion. Misal pada CH4 ini kita kasih ion. Nah, seperti itu. Antara radikal dengan ion ini, kita lihat ada segitiga kecil di sini. Nah, kalau kita klik segitiga siku-siku ini, akan muncul format yang lainnya. Misalnya ini radikal pangkat 2, 3, 4. Kalau misalkan yang ion juga, misal mau ion negatif atau bentuk yang lain. Kemudian, nah selanjutnya ini ada pengaturan atom. Nah, ini digunakan mengatur nomor valensi. Misal kita harus klik dulu sini. Kita bisa mengatur nomor valensi, terus ada ionnya, isotopnya, serta memberikan penomoran bahkan di sini. Kalau misalkan kita ingin, nanti kita tinggal klik OK saja. Terus di sini ada icon seperti pagar. Nah, icon seperti pagar ini untuk penomoran manual. Kita diberikan kebebasan untuk menambahkan nomor di WordPress. Terus bisa kita lihat deretan warna ini ya. Nah, warna ini bisa digunakan untuk mewarnai salah satu unsur atau senyawa yang sudah kita buat. Nah, caranya misal kita harus kita pilih nih mau yang mana yang diberi warna. Misal kita harus memblok dulu. Kemudian kita beri warna ini menjadi ungu atau biru atau bahkan pink gitu, seperti itu sesuai dengan keinginan kita. Oke. Lanjut. Untuk mengeksplor fitur di sini, kita coba langsung aja ya sambil dipraktekkan. Kalau misalkan kita ingin memulai menggambar sesuatu struktur, bisa kita lihat di sebelah sini, ada di General Toolbar, ada Structure dan Draw. Nah, kalau misalkan kita ingin menggambar, kita harus klik Structure-nya ini dulu. Lalu, di bawah sini ada icon seperti pensil. Nah, ini untuk menggambarnya gitu. Ada 3 macam pensil, ada draw normal, ada draw continuous, ada draw chain. Perbedaannya ini kalau misalkan draw normal digunakan untuk menggambar terpisah. Ada 1, 2, 3 gitu. Kalau misalkan draw continuous, ini kita bisa menggambar sebuah rantai tanpa harus menarik ulang titik. Kan kalau misalkan yang normal ini, untuk menghubungkannya kita harus mengklik dulu, kemudian, nah, kalau misalkan draw chains, ini kita tinggal klik 1 kali, terus kita tarik ke sini, itu udah dihubungkan gitu. Terus misalnya kita tarik lagi ke bawah, nah ini sudah otomatis ada ikatannya. Kalau misalkan yang draw chain ini akan lebih mudah lagi kalau misalkan ingin membuat rantai yang lebih panjang. Jadi kita klik 1 kali, kemudian ditahan ya, klik tahan, terus kita tarik seperti ini, dan dilepaskan. Nah, muncullah rantainya. Nah, ini bisa menyesuaikan dengan yang kita butuhkan. Seperti itu. Oke, karena kita akan menggambar menggunakan normal, jadi kita akan menggunakan draw normal. Jangan lupa ya, misal di sininya kita akan memulai menggunakan karbon, jadi ini harus diaktifkan dulu. Kemudian kita klik 1 kali di
space-nya ini dan akan menghasilkan CH4. Lalu kalau misalkan kita klik di C-nya lagi sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, nah ini akan menghasilkan 2 metil propanal. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat atom C di tengah ini tersedia, kita tinggal blok terlebih dahulu. Nah, setelah di blok, klik tools, klik structure properties. Nah, di bagian show carbon ini, klik all, kemudian apply. Nah, terlihat kan di sini ada C-nya. Jadi, ini memungkinkan kita untuk memperlihatkan atom karbonnya. Nah, kita sekalian explore di bagian properties ini. Panel ini tuh berfungsi untuk mengatur huruf dan ikatan pada structure. Pertama, di sini ada common. Common ini fungsinya untuk mengatur jenis dan ukuran huruf yang digunakan, panjang ikatan, ketebalan ikatan, serta warna dari atom dan ikatan. Kemudian ada atom. Nah, atom ini berfungsi untuk mengatur penulisan suatu atom atau gugus. Pada pengaturan ini kita dapat melakukan modifikasi jenis ukuran huruf dan atom pada atom C, atom hidrogen. Nah, ini misal kita pengen Arial bed untuk atom H, nanti tinggal di apply gitu. Seperti ini misalnya. Nah, tunggu kita warnanya ingin membuat jadi kuning pada atom H. Kita apply. Nah, seperti itu. Kalau misalkan lanjut ada bond. Di bond ini pengaturannya berfungsi untuk mengatur ketebalan ikatan serta warnanya. Pengaturan untuk ikatan tunggal, ada ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3, ikatan koordinasi, terus ada notasi ikatan, yang menunjukkan stereokimia, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga Marcus, kemudian ada biosequence, dan ada coloration. Seperti itu. Oke, lanjut ya, terus kita akan melakukan perpanjangan rantai. Perpanjangan rantai ini nanti kita tinggal klik aja pada atom C-nya. Seperti ini. Kita coba delete terlebih dulu. Nah, kalau kita ingin melakukan perpanjangan, kita tinggal klik aja atom C di sini. Atom CH. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita ingin memberikan cabang, tinggal klik aja di atom C yang ingin kita berikan perpanjangan. Nah, ini bisa dilakukan secara berulang untuk mendapatkan perpanjangan yang sesuai kita inginkan. Lalu, pada struktur toolbar di sini terdapat beberapa fitur untuk mengatur posisi rotasinya. Tapi kita harus melakukan select dulu seperti ini. Ini bisa kita ingin mengubahnya menjadi horizontal atau menjadi vertikal atau bahkan melakukan flip. Kita tinggal klik di bagian structure-nya ini. Nah, seperti itu. Terus, misal kita ingin menambahkan ikatan rangkap, kita tinggal klik aja pada ikatan sini. Seperti ini, ini akan memberikan ikatan sesuai dengan yang kita inginkan. Misal kalau rangkap 3 berarti kliknya 3 kali. Nah, atau kita ingin mengganti salah satu unsur yang ada di sini menggunakan unsur yang lain, kita tinggal klik aja. Misal kita ingin mengubah dengan nitrogen pada atom C di sini. Jadi kita harus aktifkan dulu atom yang ingin kita gunakan, lalu tinggal di apply di salah satunya. Nah, berubah seperti itu. Mudah kan, teman-teman? Begitupun dengan unsur yang lain. Misal kita ingin buat P di sini. Seperti itu. Terus, jika kita ingin menghapus beberapa gugus atom, kita tinggal klik aktifkan dulu icon delete, kemudian diaplikasikan pada gugus yang mau kita hapus. Misal kita ingin menghapus CH3 di sini, atau
CH3 di sini, terus yang sebelah sini, seperti itu. Nah, kita akan mencoba juga menggambarkan proyeksi Fischer yang biasa digunakan dalam menggambarkan molekul dengan karbon chiral. Kita aktifkan dulu draw normal, kita buat CH4, lalu kita harus melakukan select dulu. Nah, klik tools, kemudian add explicit hydrogen. Oke, kemudian kita aktifkan nih salah satu karbon di sini untuk mengganti hidrogen. Nah, selanjutnya kita select lagi nih. Kita beri lagi add explicit hydrogen. Nah, akan seperti ini. Untuk melakukan perpanjangan, kita bisa melakukan pengulangannya seperti tadi. Diganti dengan C, kemudian di blok, tools, dan add explicit seperti ini. Ini bisa dilakukan untuk menambahkan rantai dengan langkah seperti ini berulang kali gitu. Selanjutnya kita akan mencoba memberi nama suatu struktur. Nah, karena pada open workspace ini ada 2 senyawa ya, maka kita harus memblok dulu kita ingin memberikan nama yang mana. Misal kita akan beri nama senyawa yang sebelah sini. Maka kita harus blok dulu. Kemudian tinggal klik tools, lalu pilih generate dan ada name of structure. Nah, nanti langsung ada nih namanya, dia itu bentuknya propana. Namanya sesuai IUPAC untuk senyawa tersebut gitu. Atau yang mudahnya kita bisa klik icon yang ada di sini, generate name of structure. Seperti itu. Di ChemScat juga kita bisa melihat sifat fisika dan sifat suatu molekul. Contoh, kita blok terlebih dahulu, kemudian pilih calculate select properties. Nah, di sini langsung muncul informasi terkait senyawa tersebut. Oke, lalu kita akan memberikan senyawa ini optimasi 3D. Langsung klik aja 3D optimization. Atau, nah, akan menjadi seperti ini kalau misalkan dalam bentuk 3D-nya. Selanjutnya, pada bagian ini juga ada simbol yang kita gunakan untuk membuat reaksi. Ini ada tanda panah, kemudian ada tanda plus, seperti itu. Ini tanda panah ini juga bisa kita gunakan ingin yang seperti apa, reaksi bolak-balik kah, atau yang reaksi satu arah. Selanjutnya, pada icon ini juga terdapat untuk mengatur tata letak workspace. Nah, ini ada full page, atau ingin page wide, atau juga fit all. Seperti ini. Kita pakai yang page wide saja. Lanjut, di sini ada fitur 3D viewer. Nah, 3D viewer ini fungsinya untuk menampilkan 3D pada senyawa yang kita buat. Caranya seperti biasa, kita harus melakukan blok terlebih dahulu. Misal pada senyawa ini. Nah, setelah kita blok, lalu klik icon 3D viewer yang tadi. Nah, kita tunggu sebentar. Di sini banyak sekali setting-setting untuk untuk melihat seperti apa sih bentuk 3D-nya. Nah, di sini kan ada misal wireframe, ada juga bentuknya stick atau stick and ball, atau juga ada space fill. Nah, misal kita akan gunakan ball and stick, kemudian digunakan dengan with dots. Dengan mengaktifkan with dots ini akan menampilkan pencitraan molekul yang keseluruhan gitu dapat tergambar. Bisa juga kita
melakukan perputaran. Di sini ada perputaran fixed angle rotation, atau di sini misal kita ingin menggunakan auto rotate. Nah, dia akan berputar secara otomatis. Kita juga bisa melakukan rotasi menggunakan mouse-nya langsung seperti itu. Nah, atau menggunakan auto rotate sama saja ya. Jadi, pemutaran 3 dimensi ini kita bisa melakukan secara manual atau menggunakan yang ada di sini. Kalau misalkan ingin kembali, kita tinggal klik saja X. Nah, kita akan dikembalikan pada workspace yang tadi. Oke, sekarang mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait fitur. Sekarang kita akan coba nih membuat suatu senyawa di sini. Misal kita akan mencoba struktur vanilin. Jadi vanilin itu kan memiliki cincin benzena dengan gugus hidroksil yang melekat padanya, dan di posisi para terdapat gugus CHO, dan di posisi orto melekat OCH3 dengan rumus kimianya itu C8H8O3. Oke, langsung aja ya. Ada cincin benzen, kita pilih langsung aja di tabel radikal ini. Diklik T. Kita ganti saja menjadi C. Kemudian ada juga pada para terdapat gugus CHO. Berarti paranya itu ada di sini. Kemudian CH3 kita akan buat seperti ini. O CH3. Nah, ini kita membuat struktur vanilin. Kemudian kita akan blok terlebih dahulu. Di blok kemudian diberikan 3D optimization. Nah, setelah 3D optimization ini, langsung kita klik 3D viewer. Jadilah seperti ini bentuk 3D-nya. Nanti kita tinggal explore aja, mau bentuknya ball and stick atau yang lain. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.